Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang sangat cerah ini kita diberikan kesempatan untuk senantiasa bisa belajar untuk mapel fikih pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kepada materi yang akan Bapak sampaikan, sejenak marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu yang kita dapat mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan ilmu yang banyak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan materi bab haji dan umroh, yang mana bab haji dan umroh itu ada di bab 4. Baik, untuk kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh anak-anakku sekalian pada kesempatan kali ini mengenai bab haji dan umroh, yaitu menganalisis implementasi ketentuan haji dan umroh. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yang harus diraih, yang harus didapat oleh anakku sekalian, ada 4 hal. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian haji, umroh dengan baik dan benar. Kedua, menjelaskan hukum, dalil, syarat, dan rukun haji dengan baik dan benar. Ketiga, menyebutkan hal-hal yang dilarang pada pelaksanaan ibadah haji. Keempat, memecahkan masalah perbedaan tentang haji dan umroh. Anak-anakku sekalian, telah kita ketahui bahwa ibadah haji merupakan rukun iman yang kelima, yang mana kita ketahui itu merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap umat Islam yang tentunya saja mampu dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Baik, untuk pengertian haji, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharap keridhoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, bagaimana hukum haji? Ibadah haji hukumnya wajib ain atau fardu ain. Artinya, wajibnya itu bagi setiap orang, tidak bisa diwakilkan. Kemudian, ibadah haji wajibnya itu sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf. Mukallaf artinya apa? Yaitu orang yang telah terbebani oleh hukum dan mampu melaksanakannya. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Ali Imran ayat 97, yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Baik, selanjutnya syarat-syarat wajib haji. Yang pertama, orang yaitu beragama Islam. Kedua, berakal. Kemudian ketiga, balig. Selanjutnya keempat adalah merdeka. Kelima, kuasa atau mampu. Selanjutnya, rukun haji itu apa saja? Yang pertama adalah ihram. Apa itu ihram? Ihram adalah pekerjaan pertama yang dilakukan dalam rangkaian ibadah haji dan umroh. Kedudukan ihram sama dengan takbiratul ihram dalam sholat yang harus disertai niat. Sambil memulai ihram berniat mengerjakan haji atau umroh atau berniat keduanya. Ihram wajib dilaksanakan dari mikot, baik mikot makani maupun mikot zamani. Kemudian kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah artinya tinggal di padang Arafah mulai tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Ketiga adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah oleh peserta ibadah haji dan ini wajib dilakukan. Apabila tidak melakukan tawaf, maka ibadah hajinya batal.
Waktu mengerjakannya adalah sesudah setengah malam hari raya nahar sampai berakhir hari tasyrik. Kemudian syarat sah tawaf. Yang pertama adalah suci badan. Kedua, menyempurnakan keliling Ka'bah 7 putaran. Ketiga, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Keempat, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Kelima, dilakukan di luar Ka'bah tetapi masih berada di dalam Masjidil Haram. Selanjutnya, keempat, mabit di Muzdalifah. Setelah jamaah menunaikan wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, mereka segera berangkat ke Muzdalifah untuk mabit atau bermalam. Kelima, mengerjakan sa'i. Sa'i diisyaratkan untuk mengingat peristiwa Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersama putranya Ismail berlari-lari dari bukit Sofa ke bukit Marwah mencari air. Diisyaratkan untuk sahnya sa'i beberapa hal. Yang pertama, sa'i dilaksanakan setelah tawaf. Kedua, dikerjakan 7 kali perjalanan. Ketiga, dimulai dari bukit Sofa dan diakhiri di bukit Marwah. Keempat, dilakukan di tempat sa'i. Baik, keenam adalah tahalul. Tahalul adalah cara mengakhiri atau keluar dari ihram. Sama halnya membaca salam pada waktu mengakhiri sholat. Tahalul dilakukan setelah selesai sa'i, caranya dengan memotong rambut. Baik, selanjutnya wajib haji. 1. Berihram sesuai mikotnya. Kedua, bermalam di Muzdalifah. Ketiga, bermalam atau mabit di Mina. Keempat, melontar jumrah Aqobah. Kelima, melontar jumrah ula, wusta dan Aqobah. Keenam, menjauhkan diri dari muharramat ihram. Ketujuh, tawaf wada. Baik, mikot haji ada 2. Pertama, mikot zamani. Mikot zamani adalah waktu sahnya menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Melaksanakan ibadah haji harus pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kedua, mikot makani adalah tempat memulai ihram bagi orang yang hendak menunaikan ibadah haji dan umrah. Muharramat haji. Muharramat haji ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Apabila salah satu muharramat haji dilanggar, wajib atas orang melanggarnya membayar dam atau denda. Di antara muharramat haji diantaranya 1. Senggama dan pendahuluannya. Kedua, memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Ketiga, mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Keempat, memakai harum-haruman serta minyak rambut. Kelima, menutup kepala bagi laki-laki. 6. Melangsungkan akad nikah atau menikahkan orang lain. Ketujuh, memotong rambut atau memotong kuku. Dam atau denda bagi yang melanggar muharramat haji. 1. Bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahalul pertama. Damnya berupa kafaroh, yaitu menyembelih seekor unta, jika tidak dapat maka menyembelih seekor lembu, jika tidak dapat maka menyembelih 7 ekor kambing, jika tidak dapat maka memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta. Kedua, berburu atau membunuh binatang buruan. Damnya adalah memilih satu di antara 3 jenis berikut ini. Yang pertama, menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh. Kedua, bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah haram senilai binatang tersebut. Ketiga, berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap 1 mud berpuasa 1 hari. Ketiga, mengerjakan salah satu dari larangan berikut. A. Mencukur rambut. B. Memotong kuku. C. Memakai pakaian berjahit. D. Memakai minyak rambut. E. Memakai harum-haruman. Damnya berupa 1. Menyembelih seekor kambing. 2. Berpuasa 3 hari. 3. Bersedekah sebanyak 3 gantang atau 9,3 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Sunnah haji. Yang dimaksud sunnah haji adalah amalan-amalan yang disunahkan dalam mengerjakan haji, di samping amalan yang disunahkan dalam setiap rukun. Sunnah haji diantaranya 1. Membaca talbiyah. 2. Mengerjakan tawaf kudum. 3. Membaca sholawat dan doa selesai membaca talbiyah. 4. Memasuki Ka'bah, Baitullah dan Hijr Ismail. Selanjutnya kita lanjut kepada
Poin B yaitu tentang umroh. Umroh adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. B. Syarat rukun dan wajib umroh. Syarat-syarat umroh sama dengan syarat-syarat haji. Akan tetapi rukun umroh berbeda dengan rukun haji. Rukun umroh meliputi ihram, tawaf, sa'i, mencukur rambut, dan tertib antara keempat rukun. Wajib umroh juga berbeda dengan wajib haji, yaitu berihram dari mikot dan menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan pada waktu umroh. Jenis dan banyaknya sama dengan hal-hal yang diharamkan pada waktu haji. Mikot zamani umroh adalah sepanjang tahun, artinya tidak ada waktu tertentu untuk melaksanakan umroh. 2. Mikot makani umroh sama dengan mikot makani haji. Pelaksanaan haji dan umroh. Ada 3 cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh. 1. Ifrad, yaitu mendahulukan, melaksanakan, dan menyelesaikan rukun, wajib, dan sunnah haji kecuali tawaf wada. Kedua, tamatu, adalah mendahulukan, melaksanakan, dan menyelesaikan rukun, wajib, dan sunnah umroh, kemudian mengerjakan ibadah haji. Pelaksanaannya sebagai berikut. 1. Ihram untuk umroh dari mikot masing-masing. 2. Menuju Mekah dengan membaca talbiyah. 3. Sampai di Mekah mengerjakan tawaf umroh. 4. Selesai tawaf kemudian sa'i. 5. Selesai sa'i mencukur rambut. 6. Menjelang tanggal 9 Zulhijjah berangkat menuju Arafah. 7. Amalan selanjutnya sama dengan haji ifrad. 3. Qiron adalah mengerjakan haji dan umroh sekaligus. Urutan pelaksanaannya pada dasarnya sama dengan ifrad. Yang membedakannya adalah 1. Dalam niat ketika ihram diniatkan bahwa ihram, tawaf, dan sa'i sekaligus untuk haji dan umroh. Kedua, selesai tahallul, kedua tidak umroh lagi. Hikmah haji dan umroh. 1. Bagi orang yang melaksanakannya, A. Memperteguh dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam ibadah haji dan umroh diliputi penuh kehusuan. B. Segala pengalaman yang dilaksanakan selama mengerjakan ibadah haji dan umroh semenjak berangkat hingga kembali. C. Mendorong setiap muslim agar selalu dan senantiasa memelihara kekuatan fisik dan mental. D. Menumbuh kembangkan semangat berkorban. E. Dapat mengenal dari dekat tempat-tempat bersejarah. 2. Bagi umat Islam secara keseluruhan. A. Sebagai sarana untuk lebih mempererat ukhuwah Islamiyah serta saling mengenal sesama muslim dari berbagai penjuru dunia. B. Momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam. C. Sebagai sarana evaluasi sudah sejauh mana dakwah Islamiyah telah diajarkan oleh umat Islam. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas segala perhatiannya Bapak ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.